warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM PPG PAI dalam jabatan BIDS 2. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Susanti Yusuf Jamudin SPDI dengan NIM 2501091111894. Program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025 berlokasi di SMP Negeri 3 Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan tema Beriman kepada Malaikat di kelas 7. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah hebat. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita hari ini tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pembelajaran dimulai, satu orang pimpin doa ke depan. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin doa kita hari ini. Semoga dengan doa hari ini kita diperlancarkan dalam proses pembelajaran dan tentunya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebagai pembiasaan, Ibu ingin kalian membacakan surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ayo kita sama-sama. Ibu ingin kalian menyanyikan lagu wajib, lagu Garuda Pancasila. Ayo kita sama-sama. Silakan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Cantika Adila Kirani, hadir Bu. Aisyah Citra Kirana, hadir Bu. Ulfaria Putri, hadir Bu. Adila Saida, hadir Bu. Ade Putra, hadir Bu. Semuanya hadir hari ini? Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu ingin memeriksa kesiapan belajar kalian. Tolong semua buku pembelajaran pendidikan agama Islam diletakkan di atas meja. Sudah? Sudah Bu. Paketnya sudah semua? Sudah Bu. Periksa kelengkapan bajunya. Kalau bajunya belum rapi, tolong dikasih rapi. Sudah semua? Masih semangat? Masih Bu.
beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sekarang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama dan tugas malaikat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sifat-sifat malaikat dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengambil hikmah dari iman kepada malaikat dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu. Silakan kalian amati di gambar 1. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Di gambar 1, perhatikan gambar. Apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat sosok ini? Tentang malaikat, Bu. Apa Al-Ghifari? Tentang malaikat, Bu. Iya, bagus. Tentang Malaikat. Ayo, siapa yang bisa apa itu malaikat? Ya, Aisyah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tercipta dari cahaya, Bu. Iya, pintar sekali. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Bagus. Sekarang coba perhatikan gambar kedua. Sudah lihat semuanya? Sudah, Bu. Melihat sosok manusia dan dua makhluk di sekitarnya. Saya, Bu. Iya, silakan. Seorang manusia yang dikelilingi oleh malaikat. Iya, orang-orang yang beriman yang dikelilingi oleh malaikat. Baik, sebelum Ibu menjelaskan pengertian iman, ada yang tahu apa arti iman? Ada yang tahu arti iman? Dila. Percaya dan membenarkan bahwa malaikat itu ada. Arti dari iman adalah percaya atau yakin. Sedangkan jadi iman kepada malaikat artinya percaya dan membenarkan sepenuh hati bahwa malaikat benar-benar ada dan diciptakan dari cahaya, selalu taat, tidak makan, tidak minum, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke dalil Quran surat Al-Fatih yang berkaitan dengan iman kepada malaikat Allah. Ini dalam Quran surat Al-Fatih ayat 1 yang artinya Allah menciptakan malaikat sebagai utusan dengan sayap 2, 3, dan 4, menunjukkan kekuatan dan kemuliaan malaikat. Ya, yang berikutnya sifat-sifat malaikat. Ya, apa saja sifat-sifat malaikat? Yang pertama adalah tidak makan, tidak minum, atau tidak tidur. Ya, jadi malaikat itu tidak seperti manusia ya, yang butuh makan dan minum. Yang kedua, jumlahnya sangat banyak. Tapi yang kita pelajari sekarang hanya 10. Yang ketiga, bisa menjelma atas izin Allah. Dia ini bisa menjelma, maksudnya bisa jadi seperti perempuan ataupun laki-laki atas izin Allah. Yang ketiga, yang terakhir, selalu taat dan tidak pernah durhaka. Jadi malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nama dan tugas malaikat. Ya, sebelumnya ada berapa nama-nama malaikat? Ada yang tahu? 10. Ada 10? Ya, pintar. Ada 10. Apa saja? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rahim, Atid, Malik, Ridwan. Iya, bagus sekali. Jadi 10 malaikat itu adalah 1 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Sekarang tugasnya, apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Iya, tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul.
kembali. Itu tugasnya malaikat Israfil. Itu ya, bisa lihat gambar juga ilustrasinya. Selanjutnya malaikat Israel. Tugasnya malaikat Israel mencabut nyawa manusia. Jadi semua sesuai dengan ketentuan Allah, tidak bisa dimajukan atau ditunda. Jadi itu tugasnya malaikat Israel. Selanjutnya malaikat Munkar. Apa tugasnya malaikat Munkar? Menanyai manusia di alam kubur. Ia menanyai manusia di alam kubur bersama nakir, menguji iman setelah meninggal. Ya, malaikat nakir. Tugasnya sama, menanyai manusia di alam kubur. Orang yang beriman mudah untuk menjawab pertanyaannya, sedangkan orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan atau mereka merasa kesulitan. Selanjutnya malaikat Rakib. Apa tugasnya malaikat Rakib? Mencatat amal baik manusia. Ia mencatat amal baik manusia. Ya, semua kebaikan sekecil apapun dicatat oleh malaikat Rakib. Selanjutnya ada malaikat Atid. Tugasnya malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Ia mencatat amal buruk manusia. Semua dosa akan dicatat sebagai hisab di hari kiamat. Itu tugasnya malaikat Atid. Selanjutnya malaikat Malik. Tugasnya malaikat Malik menjaga pintu neraka. Sangat keras. Dia ini malaikat Malik ini mukanya itu sangat keras, sangat bengis. Ya, dalam hadisnya Rasulullah itu pernah ditanya sama Rasulullah, sahabat Rasulullah, pernah tanya sama Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa mukanya malaikat Malik malaikat Malik ini sangat bengis? Karena kenapa? Karena beliau sudah pernah melihat ditunjukkan sama Allah tentang neraka, sehingga dia tidak pernah lagi untuk tersenyum. Jadi tugasnya dia ini sangat keras dan tegas menjaga neraka dan mengajak orang-orang kafir. Sekarang yang terakhir, malaikat Ridwan. Apa tugas malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga, bersifat ramah, menyambut orang beriman dengan penuh kebahagiaan. Itu tugas malaikat Ridwan. Sekarang hikmah iman kepada malaikat. Ya, sekarang hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, para malaikat senantiasa patuh dan jujur dalam melaksanakan segala tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencontohi para malaikat supaya kita berusaha untuk membuat kebaikan dan menjauhi larangannya. Jadi yang ketiga, kita terhindar dari kepercayaan yang tidak benar, keraguan dan khurafat yang bersangkutan dengan malaikat yang ditimbulkan manusia yang tidak beriman, yang tidak berdasarkan pengetahuan tentang alam gaib melalui wahyu ilahi. Dan yang terakhir, membuktikan kekuasaan Allah mencipta setaat-taatnya makhluk seperti para malaikat dan juga sejahat-jahatnya makhluk seperti iblis yang dilaknati. Itu hikmah iman kepada malaikat. Yang berikutnya, penerapan iman kepada malaikat dalam sikap dan perilaku. Coba perhatikan ya. Yang pertama, taat beribadah kepada Allah. Jadi penerapan iman dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama adalah taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Apa saja larangan Allah? Apa saja? Dengan berbuat dosa. Contohnya mencuri, apalagi memaki,
Satu, disiplin dalam segala hal. Yang berikutnya, selalu mendoakan orang lain. Jadi penerapan yang terakhir ini selalu mendoakan orang lain. Meskipun orang lain itu berbuat jahat kepada kita, kita harus mendoakannya ya, agar orang tersebut diberi hidayah. Ya, itu penerapan iman kepada malaikat. Selanjutnya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Apa perbedaan malaikat, manusia, dan jin? Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, punya akal dan nafsu. Sedangkan jin diciptakan dari api, bisa taat, bisa durhaka. Ya. Selanjutnya ini ya, makan dan minum seperti manusia. Manusia makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Kalau jin pikirannya berubah-ubah. Manusia pikirannya berubah-ubah. Yang keenam, kalau malaikat tidak mempunyai nafsu. Jadi malaikat itu tidak mempunyai nafsu seperti manusia ya. Baik nafsu biologisnya, atau untuk dia atau dia merasa lapar atau haus. Jadi malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Sedangkan jin mempunyai nafsu. Manusia pun mempunyai nafsu. Semuanya sudah simak? Sudah. Sudah lihat semuanya? Sudah. Sekarang ibu ingin bertanya. Coba salah satu dari kalian jelaskan kembali sedikit materi yang sudah kalian simak. Ya, silakan. Yang dapat saya sebutkan bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib dan terbuat dari nur atau cahaya. Iya, Malaikat bagus. bersifat tidak lapar, tidak minum dan tidak tidur. Kedua, tidak memiliki jenis kelamin. Ketiga, tidak memiliki nafsu. Dan terakhir, selalu beribadah. Iya, bagus. Itu malaikat tadi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Siapa lagi? Ada yang bisa lagi? 10. Apa saja 10 nama malaikat? Ayo, siapa yang bisa? Iya, Aisyah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakir, dan Atid. Iya. Atid, Malik, Ridwan. Oke, apa saja malaikatnya? Jibril, Munkar, Nakir, Rakir, Atid, Malik, Ridwan. Bagus ya. Selanjutnya, masih semangat hari ini? Masih, Bu. Iya, sekarang Ibu akan tes konsentrasinya kalian. Pakai apa ya? Oke, lihat poin ini. Kalau belum ini melayang, baru satu kali. Oke. Ya, syukur alhamdulillah semuanya masih konsentrasi ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nanti dikerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Oke, sekarang saya berikan dulu kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk kelompok kelompok 3. Kelompok 2. Oke. Sudah semua? Sudah. Sekarang kalian bisa mengerjakan tugas kelompok bersama teman kelompok kalian. Oke, silakan bekerja. Ibu kasih waktu 10 menit.
kelompok lain yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Iya, silakan dari kelompok 2. Mengapa iman kepada malaikat penting? Karena bagaimana dari keluhan iman-iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, artinya keluluhan seseorang. Yang itu saja hasil presentasi kami. Terima kasih. Silakan selanjutnya kelompok 2. Baik, teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Pak Imam. Nama dan tugas malaikat. Jawab. 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. 1. Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu. 2. Mikael, bertugas untuk membagi rezeki dan menurunkan hujan. 3. Israfil, bertugas meniup sangkakala di hari kiamat. 4. Israel, mencabut nyawa manusia. 5. Rakib, mencatat amal baik manusia. 6. Atid, mencatat amal buruk manusia. 7. Mungkar, menanyakan manusia di alam kubur. 8. Nakir, menanyakan manusia di alam kubur. 9. Malik, menjaga pintu neraka. Dan 10. Ridwan, menjaga pintu surga. Mungkin ada yang ingin bertanya ya atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa itu malaikat dan dari apa malaikat diciptakan? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki nafsu, makan, minum dan tidak memiliki jenis kelamin. Dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah ingkar. Dan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Itu saja hasil presentasi kami. Terima kasih. Kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Pertanyaannya, sifat dan perilaku malaikat. Pertama, malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. 3. Malaikat tidak makan dan minum. 4. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 5. Malaikat tidak presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok 4. Silakan menanggapi. Mengapa malaikat dikatakan makhluk yang sangat taat? Ya, mengapa malaikat dikatakan makhluk yang sangat taat? Karena malaikat senantiasa beribadah, memuji keagungan Allah dan tidak pernah sedikit pun ingkar kepada perintahnya. Oke, baik. Ya, kelompok 4 silakan. Selamat siang teman-teman. Iya. Perilaku hikmah beriman kepada malaikat. Apa hikmahnya? 1. Bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. 2. Mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. 3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidup. Itu saja hasil presentasi kami. Apa ada yang bertanya? Apakah benar-benar malaikat mengawasi kita? Ya, karena malaikat memang bertugas mengawasi perilaku dan kegiatan manusia. Maka kita sebelum melakukan tindakan harus waspada karena malaikat selalu mengintai perilaku manusia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, tentang memakna beriman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan Islam. Ya, untuk kelompok 1 sudah bagus. Cuman bahasanya sedikit diperbaiki lagi ya. Nah, untuk kelompok 2 tadi tentang Nama dan tugas-tugas malaikat. nama-nama dan tugas malaikat. Ya, untuk kelompok 2 juga sudah bagus. Sudah lengkap semua namanya. Ada berapa tadi? Ada 10. Ada 10. Siapa yang masih ingat? 1 malaikat Jibril. Malaikat Jibril. 2 Mikail. 3 malaikat Ismail. Iya, luar biasa. Itu nama-nama 10
tugasnya? Iya, mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya malaikat ini jawab. Al-Ghifari. Ayo, pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Ya, bagus. Selanjutnya malaikat iya, silakan. Iya, pintar sekali. Menjaga pintu surga. Nah, itu tugas-tugas malaikat dan tugasnya. Itu tugas-tugas para malaikat. Baik. Sampai di sini sudah paham? Ada yang bertanya? Semuanya sudah paham, Mirza? Nama-nama dan tugas malaikat sudah? Oke. Selanjutnya Ibu ada tugas individu. Ya? Nanti Ibu bagikan tugas individu, kalian kerjanya masing-masing. Kita dapat semuanya? Ya, silakan bekerja. Baik, untuk menutupi pembelajaran kita, sebelum Ibu menutupi pembelajaran kita refleksi dulu. Ya, jadi iman kepada malaikat tadi, bagaimana kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Karena memang rukun iman kepada malaikat-malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Ya? Ya, untuk rukun iman yang pertama, ada yang tahu? Iman yang pertama kepada Allah. Iman yang kedua? Beriman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Beriman kepada Rasul. Yang kelima? Beriman kepada hari kiamat. Yang berikutnya? Iya, beriman kepada qadar dan qadar Allah atau ketentuan baik dan buruk Allah. Jadi mengapa kita iman kepada malaikat itu sangat penting. Jadi marilah kita semua meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah dengan rajin beribadah, jujur, sabar dan bersyukur. Baik anak-anak sekalian, sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Pembelajaran kita akhiri dengan